Selamat pagi anak-anak ibu sekalian yang sedang belajar dari rumah. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, sekarang kita akan lihat bagaimana jika dalam satu soal itu tercampur antara pengurangan, perkalian, pembagian, dan perkalian keempat operasi ini. Yang mana yang lebih dulu kita kerjakan? Nah, yang pertama sekali yang perlu kita cek adalah apakah dalam soal tersebut ada tanda kurung. Nah, jika ada, berarti kita selesaikan operasi yang ada di dalam kurung dulu. Kita ambil contohnya, misalnya uh, ada 4 tambah 6 dibagi 2. Nah, ada di dalam kurung, walaupun di sini ada operasi pembagian, yang utama adalah selesaikan yang di dalam kurung dulu. Jadi ini sama dengan 4 tambah 6, 10 dibagi 2. Itu sama dengan 5. Bisa ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita cek yang di dalam kurung, yang kedua adalah, prioritas yang kedua adalah eksponen atau pangkat. Kita cek, ada nggak bilangan berpangkat? Kalau ada, berarti selesaikan itu. Setelah yang di dalam kurung, selesaikan yang berpangkat, atau akan ada kondisi di mana kita ya bilangan berpangkat ini ada di dalam kurung. Jadi kita kondisikan untuk yang pertama dan kedua, urutan yang pertama kedua itu bisa berlangsung secara bersamaan. Yang sekarang kita lihat contoh sederhananya. Misalnya kita punya 3 ditambah 3 ditambah negatif 2 pangkat 3. Nah, ingat yang pangkat dulu ya, bilangan berpangkat dulu, baru kita selesaikan operasi yang ada. Karena di sini ada negatif 2 pangkat 3, ingat, negatif 2 pangkat 3 maksudnya apa? Negatif 2 pangkat 3 itu artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, negatif 2 kali negatif 2, negatif berarti jadi positif. 2 kali 2, 4. Positif 4 kali negatif 2, positif kali negatif itu negatif beda tanda. Ingat, kalau beda tanda itu hasilnya negatif. Berarti 4 kali 2, 8. Negatif 8. Berarti ini sama dengan 3 tambah negatif 8. 3 tambah negatif 8. Positif dan negatif bertemu, beda tanda, berarti jadi kurang. Berarti ini menjadi negatif 5. Saya. Nah, setelah kita cek dalam kurung pangkat, dan yang ketiga adalah, setelah ini kita selesaikan perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah, kalau ada perkalian dan pembagian, itu yang prioritas. Cek dulu ada perkalian dan pembagian tidak. Kalau dua-duanya ada, itu kita selesaikan dari kiri ke kanan. Contohnya, kita ambil 50 bagi 5 kali 3. Nah, di sini ada dari kiri pembagian dan perkalian. Jadi kita selesaikan dari kiri ke kanan. Jadi 50 bagi 5 dulu. Seperti itu 10 kali 3. Dan itu sama dengan 30. Bisa ya? Nah, yang berikutnya atau yang terakhir itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi prioritas pertama itu adalah dalam kurung dulu, cek pangkat, lalu setelah itu selesai,
perkalian dan pembagian kalau ada berarti itu yang utama. Baru yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Kita cek bagaimana jika kita punya misalnya 3 tambah 4 bagi 2 kurang 5 kali 4. Nah, kita cek uh, dalam kurung ada nggak? Nggak ada, berarti kita lewati untuk yang pertama, aman. Yang kedua, pangkat ada nggak? Nggak ada, berarti bisa kita lanjut ke yang berikutnya. Perkalian dan pembagian ada nggak? Ada. Nah, berarti ini kita selesaikan perkalian dan pembagian dari kiri ke kanan. Karena ini penjumlahan, kita tahan dulu, berarti 3 tambah pembagian. Kita selesaikan yang ini ya. Pembagian 4 bagi 2, 2 ini tetap dulu karena itu adalah kurang. 5 kali 4 adalah 20. Nah, berarti ini sudah tinggal penjumlahan pola, ini sudah aman. Sekarang yang berikutnya kita lihat penjumlahan dan pengurangan itu berurutan dari kiri ke kanan. Jadi 3 tambah 2, 5 kurang 20. 5 kurang 20 sama dengan negatif 15. Inilah jawabannya. Bisa ya? Jadi itu yang perlu diingat untuk operasi campuran ini sangat penting. Selalu cek dalam kurung, pangkat, kemudian perkalian pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Oke, sekian untuk materi kali ini. Untuk yang berikutnya kita akan bahas pertemuan berikutnya. Selamat belajar!